Siapa sangka bahwa seorang samurai tidak cuma orang Jepang asli. Terdapat legenda Jepang yang sangat terkenal mengenai seorang samurai berkulit hitam bernama Yasuke. Kisah Yasuke berawal dari zaman di mana Jepang sedang berada di periode Sengoku atau Perang Sipil Jepang, lebih tepatnya pada tahun 1579. Dikisahkan Yasuke dibawa oleh seorang misionaris Jesuit dari Portugis bernama Alessandro Falignano yang bertugas untuk menyebarkan misi agama ke negara-negara Hindia termasuk di Jepang. Nama asli Afrikanya tidak diketahui, tetapi Daimyo Nobunaga memanggilnya sebagai Yasuke. Kemungkinan besar orang Jepang kesulitan dalam mengucapkan Yesuit hingga menjadi Yasuke. Konon, Yasuke berasal dari negara Mozambik. Karena pada era tersebut, budak kulit hitam yang dibawa oleh kapal Portugis hampir semuanya berasal dari Mozambik. Tapi, ada dugaan lain kalau Yasuke ini sebenarnya adalah Dinka, suku dari Sudan Selatan. Dugaan tersebut berasal dari ciri tubuh Yasuke yang sesuai dengan para Dinka. Memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dengan warna kulit yang lebih legam dibandingkan dengan beberapa suku di Afrika. Setelah 2 tahun mendarat di Jepang, yaitu tahun 1581, misionaris mengajak Yasuke turut serta ke pusat kota. Tentu saja, dengan penampilan fisik yang perbedaannya sangat mencolok dengan warga lokal, membuat Yasuke menjadi pusat perhatian. Yasuke saat itu berusia sekitar 24 hingga 25 tahun dengan tinggi 188 cm dan warna kulit yang digambarkan seperti kayu atau arang. Desas-desus mengenai Yasuke bahkan terdengar ke telinga Obu Nobunaga, penguasa legendaris Jepang yang sangat berkuasa pada masa tersebut. Ia bahkan memerintahkan para pengawalnya untuk membawa Yasuke ke hadapannya. Awalnya, Nobunaga sangat yakin bahwa warna kulitnya dilapisi oleh tinta hitam. Ia pun mengerahkan para pelayannya untuk menelanjangi dan menggosok tubuhnya. Tak kunjung berubah, ia baru yakin dengan warna kulit aslinya. Setelah itu, Daimyo ini juga kagum dengan kekuatan dan postur tubuh Yasuke yang ia gambarkan setara dengan kekuatan 10 orang. Tak berselang lama kemudian, Yasuke bekerja pada Obu Nobunaga. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Yasuke naik pangkat dan bergabung dengan kelas prajurit Jepang, yaitu samurai. Ia diberi rumah, pedang, ditugasi sebagai pembawa senjata, serta diperbolehkan makan bersama Nobunaga yang hanya beberapa samurai tertentu yang bisa memperoleh hak tersebut. Konon, ia senang berbincang dan berdiskusi dengan Yasuke. Banyak yang meyakini bahwa 2 tahun pertama Yasuke berada di Jepang dan menjadi pelayan misionaris membuatnya fasih berbahasa Jepang. Ia juga diyakini sebagai satu-satunya orang asing yang dipercaya oleh penguasa Jepang tersebut. Pada bulan Juni tahun 1582, Kastil Nobunaga dikepung dan diserang musuh. Sebagai pejuang yang setia, Yasuke dengan cepat bergabung dengan putra Nobunaga, Oda Nobutada, untuk membantu mempertahankan benteng tetapi tidak berhasil. Kekalahan pun tak terelakkan. Benteng itu akhirnya hancur dan dikuasai oleh musuh. Setelah kematian klan Oda, tidak ditemukan catatan lebih lanjut mengenai Yasuke. Tetapi, banyak yang mempercayai kalau Yasuke ditangkap oleh pasukan musuh dan dipulangkan ke seorang misionaris yang tinggal di gereja Kristen di Kyoto. Hingga saat ini Yasuke masih menjadi misteri. Detail awal kehidupannya yang tidak dijelaskan dalam catatan misionaris, serta minimnya catatan sejarah yang dimiliki Jepang pada era Shogun, membuat kisah Yasuke masih menjadi tanda tanya. Terlepas dari tragedi dan semua cerita yang ada, baik dalam bentuk fiksi dan sejarah, Yasuke sang samurai hitam telah menjadi legenda selama berabad-abad lamanya. Banyak buku anak-anak hingga seri manga yang menceritakan Yasuke, seorang pahlawan samurai Afrika atau yang biasa mereka sebut dengan Kurosuke. Selain itu, sejarahnya baru-baru ini muncul kembali karena Olimpiade Tokyo dan sedang ramai dibicarakan. Kabarnya, kisah tentang Yasuke akan difilmkan. Chadwick Boseman, sang bintang Black Panther, akan memerankan Yasuke dalam produksi film Hollywood. Kita nantikan filmnya. Sekian untuk video kali ini. Dadah!